Om Swastiastu anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab ketiga, yaitu pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi risiko hygiene di tempat kerja. Nah, baiklah, mari disimak pembelajaran ibu kali ini. Kita semua tahu bahwa kerusakan mudah sekali timbul. Apabila kita tidak dapat melakukan perlakuan bahan makanan dengan benar, makanan merupakan bahan organik yang mudah rusak karena banyak hal. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan makanan terjadi dari beberapa macam. Apa saja macam-macam kerusakan makanan tersebut? Mari kita simak sama-sama. Macam-macam kerusakan makanan. Nah, berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan makanan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis, yaitu pembagiannya bakteri, kerusakan makanan karena jamur dan kamir yang Ibu sudah bahas pada pertemuan kemarin. Dan yang kedua, kerusakan makanan biologis, yaitu kerusakan makanan yang disebabkan oleh berbagai jenis serangga atau binatang pengerat. Contohnya, kerusakannya adalah adanya gigitan serangga dan binatang penggerak. Contoh serangga dan binatang pengerat penyebab kerusakan yaitu ulat, lalat, kecoa, semut, tikus, dan lain-lainnya. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang kerusakan makanan kimiawi, yaitu kerusakan makanan karena reaksi makanan pada bahan makanan. Bagaimana itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk pencegahannya? Meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, minyak goreng menjadi tengik karena mengalami oksidasi, maka minimalisir kontak antara minyak dan udara. Nah, yang kedua, bahan makanan berprotein tinggi yaitu susu, daging, telur akan mengumpal jika dipanaskan atau mengalami proses denaturasi. Yang ketiga, sayuran yang terkena matahari menjadi layu dan warnanya menjadi pucat. Maka untuk makan makanan tersebut harus disimpan pada tempat yang cocok dengan suhu ruangan yang terkandung dalam bahan makanan. Selanjutnya di sini yang keempat kerusakan mekanik dan kelima kerusakan fisik dan yang keenam adalah kerusakan enzimatis. Ibu jelaskan di sini yang keempat kerusakan mekanik terjadi karena benturan mekanis seperti benturan karena bahan itu sendiri atau dengan media alat. Contohnya terjadi ketika buah dipanen dengan mengangkat atau penanganan lain sehingga terjadi luka, patah, memar. Misalnya, mangga durian dipanen dengan galah bambu. Umbi-umbian sobek karena alat penggali ya putih cangkul terkena umbi-umbiannya, maka umbi-umbiannya itu akan menjadi patah dan rusak. Terus rusak karena pengangkutan, tertindih satu sama lainnya. Yang selanjutnya, bahan jatuh dari pengangkutan sehingga bahan makanan itu menjadi rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kelima, kerusakan fisik, yaitu kerusakan makanan yang disebabkan karena terjadinya perubahan fisik makanan atau karena pelaku fisik. Di sini Ibu akan berikan contoh kerusakan suatu keadaan di mana bahan makanan mengalami pengeringan pada permukaan karena pemberian suhu awal yang tinggi. Contohnya kalian memanggang roti dengan api yang besar dengan margarin yang sedikit, itu akan merusak bagian pinggir atau menyebabkan roti yang kalian panggang itu menjadi gosong. Nah, selanjutnya kerusakan karena pendinginan dan pembekuan.
Nah, kerusakan karena pendinginan pembekuan, misalnya kalian menaruh sayuran di freezer, itu tidak cocok dan itu tidak baik. Sebaiknya sayur-sayuran disimpan di dalam lemari es yang paling bawah, yaitu udaranya yang cukup sedang, dinginnya sedang, dan cukup untuk suhu dari permukaan sayur itu sendiri. Selanjutnya di sini yang keenam, kerusakan enzimatis, yaitu kerusakan yang terjadi karena enzim yang terdapat dalam makanan. Yaitu kerusakan yang terjadi karena enzim yang terdapat dalam makanan menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang mampu menguraikan senyawa kimia tertentu dalam bahan makanan. Nah, bahan makanan yang mengalami kerusakan enzimatis disebut juga dengan proses autolisasi atau autolisis. Nah, beberapa tanda-tanda dari kerusakan enzimatis adalah yang pertama, Ibu kasih contoh, yaitu pisang. Pisang, dagingnya menjadi lembut sekali, aromanya menjadi keras. Sayuran, timbul bau yang tidak sedap. Ikan atau daging, lembek, berlendir, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu disebut dengan kerusakan enzimatis. Nah, rangkuman materi yang dapat Ibu sampaikan dari pertemuan kita kali ini yaitu macam-macam kerusakan makanan. Di sini ada 3. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis, yaitu karena bakteri, jamur, dan hamir. Sedangkan yang kedua, kerusakan makanan biologis disebabkan oleh berbagai jenis serangga atau binatang penggerak lainnya. Yang ketiga, kerusakan makanan kimiawi karena reaksi makanan pada bahan makanan itu sendiri. Nah, pencegahan kerusakan makanan. Untuk mencegah agar makanan tidak rusak, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahan baku yang baik dan berkualitas ya anak-anak ya. Yang kedua, bersihkan semua alat sebelum digunakan agar terbebas dari kencing kecoa, debu, dan lain-lainnya. Ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Nah, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan mengadakan ulangan harian kedua. Mohon disimak materi bab ketiga ini akan Ibu adakan ulangan. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om. Tetap semangat.